Ratusan rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di RT 07 RW 16 kawasan Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara terbakar Rabu pagi. Angin kencang membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Asap kebakaran sempat mengarah ke tol Kapuk arah Bandara Soekarno-Hatta meski tidak signifikan mengganggu arus lalu lintas. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dibantu warga sekitar. Sebanyak 16 unit damkar diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Mudah-mudahan nanti setelah anggota bisa mengarah ke arah tengah, kita bisa cari di tempat memang nenek itu ada. Mudah-mudahan nihil, tapi kita upayakan permintaan dari warga untuk mencari ada seorang nenek yang terjebak di dalam. Kebakaran juga terjadi di daerah Jakarta Barat pada Rabu siang. Bangunan semi permanen di Joglo Kembangan, Jakarta Barat terbakar pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Asap tebal dan angin kencang membuat api merembet ke bangunan lain. 12 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api. Truk kontainer ini terus melaju ugal-ugalan setelah dikejar warga sekitar sejauh 1 km setelah menabrak pengendara motor di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Rabu pagi. 3 pemotor ditabrak truk dan 1 korban tewas. Bahkan sepeda motor korban terseret truk hingga meledak dan membakar bagian depan truk. Kontainer baru berhenti setelah api membakar bagian depan truk. Petugas damkar langsung diterjunkan untuk memadamkan api. Anggota Lantas Polsek Cikande Bribka Ade Supriyatna mengatakan sopir truk sudah berhasil ditangkap. Dari hasil penyelidikan sementara, truk sudah ugal-ugalan sejak dari kawasan industri Pancatama. Sopir diduga tengah dalam pengaruh minuman keras. Menabrak kendaraan roda 2 TKP dari Bulog, sudah menabrak sampai Cikande Ambon, menabrak kembali dan kabur, tidak mau berhenti, kita kejar, akhirnya motor kegusur oleh kendaraan kontainer, meledaklah di perapatan Cikande Asem. Video cekcok antara Satpam Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana P3 AKB Provinsi Sumatera Utara ini dengan sejumlah anggota Dinas Perhubungan Medan viral di media sosial. Dalam video terlihat bahwa sejumlah anggota Dishub terlibat adu mulut dengan Satpam, kemudian berujung pengeroyokan terhadap korban. Bahkan Satpam terjatuh setelah dikeroyok oleh anggota Dishub. Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kota Medan, Richard Medi, membenarkan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa. Kejadian itu terjadi pada Selasa pagi. Dinas Perhubungan Kota Medan tengah melakukan sosialisasi barcode parkir berlangganan. Kemudian petugas mensortir kendaraan di area parkir. Disinilah cekcok terjadi antara Satpam dituding menghalangi petugas. Sementara itu, Ramdhani Pulungan, Satpam Kantor Dinas P3 AKB Sumut yang menjadi korban pengeroyokan Dishub mengalami luka di tangan dan di kaki. Akibat peristiwa ini, Ramdhani melaporkan personel Dishub Medan ke Polsek Medan. Bapak langsung mau menutup jalan kan bacet Pak jadinya. Bukan berarti Bapak menutup gini. Terus mereka nggak senang. Berargumen lah kami Pak. Nanti ada pihak kantor, pihak Dinas Perhubungan yang provokasi namanya Angga. Dialah terjadi keributan Pak, saya dibanting di sini Pak. Terakhir saya dibanting di sini Pak, dikeroyok. Saya nggak senang, saya lapor Pak ke LP Medan Baru. Dan dia menantang saya, lapor ya silakan ke polisi gitu Pak. Jelang perayaan upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, tim penerbang Jupiter Aerobatik dan jet tempur F-16 TNI Angkatan Udara
mulai latihan atraksi. Latihan yang digelar di Kalimantan Timur ini terkendala awan tebal di langit IKN. Atraksi udara ini nantinya bakal ditampilkan perdana saat upacara 17 Agustus berlangsung. Sedikitnya ada 16 pesawat jenis KT-1B dan 10 pesawat jet tempur. Latihan terus dilakukan untuk mematangkan persiapan. Disiarkan langsung dari studio BTV di PIK 2. Inilah Berita 1 Utama. Halo pemirsa, selain berita utama tadi tentunya ada juga berbagai informasi menarik lain dan semuanya telah kami siapkan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya Soza Hutapea. Inilah berita 1 utama selengkapnya di BTV Televisi paling menghibur. Kita awali berita 1 utama dengan informasi polisi menangkap Armor Toreador, suami selebgram yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Armor mengaku sudah lebih dari 5 kali menganiaya istrinya. Dan penganiayaan yang terakhir yang viral di media sosial dipicu aksi pelaku menonton video porno. Ratusan rumah semi permanen di kawasan Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Rabu pagi. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 Utama edisi hari ini. Akhir kata, saya Soza Hutapea mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti seluruh akun media sosial kami baik di Instagram, X maupun di YouTube. Jaga kesehatan Anda dan tetap semangat, BTV Televisi paling menghibur. Ratusan rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di RT 07 RW 16 kawasan Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara terbakar Rabu pagi. Angin kencang membuat api dengan cepat meluas ke bangunan lain. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Asap kebakaran sempat mengarah ke tol Kapuk arah Bandara Soekarno-Hatta meski tidak signifikan mengganggu arus lalu lintas. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dibantu warga sekitar. Sebanyak 16 unit damkar diterjunkan untuk menjinakkan si jago merah. Mudah-mudahan nanti setelah anggota bisa mengarah ke arah tengah, kita bisa cari di tempat memang nenek itu ada. Mudah-mudahan nihil, tapi kita upayakan permintaan dari warga untuk mencari ada seorang nenek yang terjebak di dalam. Kebakaran juga terjadi di daerah Jakarta Barat pada Rabu siang. Bangunan semi permanen di Joglo Kembangan, Jakarta Barat terbakar pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Asap tebal dan angin kencang membuat api merembet ke bangunan lain. 12 unit mobil damkar dan 60 personel dikerahkan untuk memadamkan api.